tanpa wujud itu siapa? Itu Anak cahaya, Maria. Bang. Bintang itu cahaya. Iblis tidak melambangkan cahaya. Kata siapa? Karena Yesus mengaku dia adalah terang dan cahaya. Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit dalam bentuk apa? Dalam bentuk cahaya. Yesus loh yang mengatakan itu. Nah sekarang yang datang di Pulau Patmos ini berupa cahaya yang mengaku sebagai Yesus bintang timur itu siapa? Ada ndak Yesus datang kedua kalinya di Pulau Patmos? Kan nanti kata Yesus kedua kalinya nanti dia datang di akhir zaman ditandai seperti Iblis tidak dilambangkan sebagai cahaya, Bang. Iblis dilambangkan kegelapan. siapa bilang? Coba Anda lihat di dalam Lukas 10:18 di situ ada kata strape. Strape itu artinya cahaya. Ayo kita jujur-jujuran, kita pakai data. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti cahaya dari langit. Ayo. Apakah itu bintang yang jatuh? Lah, itu pengakuan Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti cahaya. Di mana datanya? Lukas 10:18. Yesus yang berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti strape. Astrape, astrape itu kilat, cahaya. Apakah itu bintang? Apakah itu bintang? Bintang timur itu cahaya, Bung. Iya, di mana, Bang, kata bintangnya? Di situ nggak ada ditulis bintang. Wahyu 22 nomor 16. Nah, ini kan abang mencocok-cocokkan lagi, Bang. Di mana dalilnya, Bang? Anda kan mengatakan bahwa Yesus bintang timur itu cahaya. Nah, iblis memang di dalam Lukas 10 nomor 18 mengaku iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang di Pulau Patmos berupa cahaya. Yang datang kepada Yesus pun berupa Paulus pun berupa cahaya. Di Lukas 10 ayat 18 di mana situ ada kata bintang timur, Bang? Tidak ada kata bintang timur di sana, Bung. Tetapi di situ disebut sebagai cahaya. Yang datang kepada Paulus pun tidak mengaku sebagai bintang timur, tapi mengaku Yesus berupa cahaya. Sekarang permasalahannya, pernah tidak Yesus mengaku sebagai bintang timur? Memang tidak dituliskan secara eksplisit. Nah, lalu yang berkata akulah bintang timur itu siapa? Tadi kan sudah saya jelaskan, Bang, di Wahyu tadi. Itu adalah kesaksian dia, penglihatan dia. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Yang mengaku Yesus itu siapa? Ya kan saya sudah jelaskan, bintang timur itu bukan iblis. Lah, lalu siapa kalau bukan iblis? Yesus. Dari mana Anda tahu kalau yang datang itu Yesus? Karena Iya, karena ketika kelahirannya. Kok lahir lagi? Timur gitu. Loh, kok bisa lari ke sana ya? Apa hubungannya? Anda mentafsirkan yang aneh-aneh. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Karena bintang timur itu bisa juga disebut bintang fajar yang melambangkan cahaya gitu, Bang. Iya, Jadi, ngerti. Lucifer pun demikian adanya. Iblis tidak dilambangkan sebagai cahaya. Iblis tidak Kata dilambangkan siapa? sebagai Tadi cahaya. Lukas 10 nomor 18 sudah dibaca pun. Kata astrape itu cahaya. Iya, di mana astrape itu cahaya, Bung. Alamak, gimana sih? Kata bintang di situ di mana, Bang? Nggak ada ditulis kata bintang. Kalau mau bintang timur, Anda lihat di dalam Yesaya 14. Itu Lucifer ngaku sebagai apa? Ada kait-kaitan itu, Bang. Jadi jangan ambil satu di tempat lain dikaitkan dengan satu di tempat lain yang konteksnya berbeda. Begitu maksudnya evangelis Logos. Apanya yang berbeda? Apanya yang berbeda? Coba Anda lihat.
pembacaan. Contoh tadi Yesaya sudah dibilang itu melambangkan kejatuhan Babel. Abang memaksakan kehendak Anda baru dikaitkan Kejatuhan dengan Babel bagian lain. bagaimana? Kejatuhan Babel bagaimana? Itu kopnya apa ditulis bang? Iya, mereka jatuh karena apa ini? Mengikuti setan? baca Iya, saya satu. tahu, saya ngerti. Saya ngerti. Mereka mengikuti setan, terpengaruh setan, atau seperti apa sampai mereka jatuh? Itu dulu poinnya. Iya, kalau itu kan pada saat itu bang, abang mengerti nggak, masuk nggak ke sejarah pada zaman ke Babel itu? Iya, saya ngerti. Habis itu setannya mati, gitu maksudnya. Habis itu iblis yang datang ke Raja Babel itu mati, pensiun, nggak datang lagi. Kan ini Mati kan setannya, nggak datang lagi. Begini bang. Makanya kalau baca tahu konteksnya apa, jangan asal comot-comot terus nyerang, asal comot nyerang. Gitulah kebiasaan kalian, asal comot nyerang. Baik. Saya begini. Kalau Anda tidak paham, Jadi Anda saya tidak paham. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat. Jangan ketawa dulu. Anda lompat lagi, Iya, makanya kamu kalau mau belajar Bible sama saya, kau jangan tertawa. Lukas 21. Kau mau diskusi atau mau tertawa? Keturunan Lucifer kok. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, penyesat yang datang mengaku Yesus itu berupa apa? Jawab. Jangan cengengesan. Kamu pikir Bibelmu itu firman Tuhan? Bukan firman Tuhan. Sekarang saya tanya nih, saya tanya sama kalian nih, yang Kristen. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Penyesat itu datang dalam rupa apa? Itu pertanyaan saya, jawab. Yang jelas dia datang mengaku Yesus. Itu siapa? Dan di mana itu terjadi? Dan apa kerjanya? Apa akibatnya setelah ia datang? Juma, mulutmu terlalu kotor, Juma. Banyak kotoran manusia di mulutmu. Sudah jawab aja dulu. Penyesat yang Yesus katakan dalam Lukas 21 nomor 8 datang dalam bentuk apa? Manusia? Atau bentuk cahaya? Atau bentuk air? Atau bentuk roh? Atau bentuk apa? Yang datang mengaku dengan memakai nama Yesus. Juma, mulutmu penuh dengan kotoran manusia, Juma. Kamu itu HTI, mengadu domba kamu itu. Ini pertanyaan sederhana loh. Jangan karena ajaran Anda ajaran iblis sampai Anda kemudian emosi. Santai aja. Saya berbicara berdasarkan data. Saya tidak menghujat, saya bertanya. Saya bertanya loh. Karena di dalam Al-Quran saya mengatakan jelas bahwasanya orang yang disalibkan itu adalah orang yang menentang Tuhan, orang yang kemudian menentang para utusan Tuhan, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Itulah yang disalib dan yang nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Mulutmu penuh dengan kotoran, Juma. Jangan sakit hati, bos. Saya memberi data. Iblis pada panik semua kan. Saya memberi data. Jangan Anda yang panik, baru saya yang menjelaskan diturunkan. Gimana ini? Ya karena Anda itu menyalahi isi Biblemu sendiri. Malulah Bang Handi. Sekarang saya tanya, saudara, dengarkan saya. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Ya, kenapa? Dan berkata, akulah Yesus. Iya, kenapa? Itu digenapi siapa? Digenapi di mana itu? Iya, kan banyak orang yang memakai nama Yesus kan? Iya, siapa yang pernah datang mengaku sebagai Yesus? Di mana itu? Di mana?
Iya, ditelusuri aja sejarah orang-orang Dia yang telusuri di mana? Ditelusuri di mana? Setelah kita telusuri, ada makhluk yang datang ke Paulus mengaku Yesus. Itu siapa? Ketawa dia. Ketawa dia. Kamu itu framing. Saya bertanya, kalau bukan yang datang, bukan yang datang kepada Paulus, tunjukkan makhluk iblis yang datang mengaku sebagai Yesus selain kepada Paulus. Kalau bukan Paulus, tunjukkan ke saya. Ada nggak lagi manusia? Apa? Maksudnya selain kepada Paulus, siapa? kamu mau bukti juga kepada orang lain yang misalnya. Iya, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus selain Paulus? Siapa yang pernah bertemu dengan makhluk penyesat mengaku Yesus selain Paulus? Siapa? Kok makhluk penyesat? Kaulah yang penyesat sebenarnya. Bahlul. Yesus berkata, saudara Bahlul dengarkan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu loh. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus, akan ada penyesat. Iya, jadi begini. Kalau Anda bertanya artinya Anda tidak paham. Ya, kalau sudah dijelaskan kayak penjelasan. Coba, ada nggak kamu menjawab? Ada tidak kamu menjawab? Kalau sudah dijawab, kamu diam. Ada tidak kamu menjawab pertanyaan saya? Di mana penyesat itu? Di mana penyesat itu? Dan kepada siapa penyesat itu mengaku Yesus? Silakan Anda jawab. Coba. Yesus sudah berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak penyesat. Pada hari terakhir kan penyesat. Bukan hari terakhir di situ, Bung. Dia mengatakan waktunya sudah dekat. La haula wala quwata illa billah. Dengar lu semua. Kamu bisa mendengar nggak kalau orang menjawab? Kalau orang kamu bisa mengerti nggak pertanyaan saya? Kamu bisa ngerti nggak? Kamu nggak mengerti jawaban. Tolong kamu yang tidak paham Bibelmu. Kenapa? Karena kamu itu tidak gunakan otak. Kamu nggak gunakan otak. Kamu diam kalau ya, kamu yang diam, kamu yang turun kalau perlu. Ngapain kau di sini? Kau ke gereja, colok pantat pendeta biar kau waras. Cuma jangan dusun. Nah, di sini lagi, kamu lagi, kutanya samamu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kapan penyesat itu datang mengaku Yesus dan kepada siapa penyesat itu datang mengaku Yesus? Jawab. Dan apa akibatnya setelah penyesat itu datang mengaku Yesus? Iya, itu kan ilmu cocokologi aja tuh. Iya, sekarang jangan cocokologi. Sekarang Anda tinggal tunjukkan penyesat yang datang mengaku Yesus itu di mana? Belum datang, belum ada. Hah? Belum ada. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu Yesus asli. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu Yesus asli? Ya, yakin. Yakin kenapa? Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa itu adalah Yesus asli yang datang? Yang ngajarin siapa? Datang kepada Paulus pernah? Lalu yang berkata, yang datang ke Paulus itu bukan Yesus siapa? Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Lalu Bang Juma mengatakan, dan satu-satunya makhluk yang pernah datang mengaku Yesus adalah yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Setelahnya ada enggak? Itu kata itu perintah Yesus untuk berjaga-jaga. Lah, makanya orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Gini, Bang. Itu tadi di Matius 10:18 di mana ada kata bintang timurnya di situ? Kan nggak ada, Bang. Memang tak ada bintang timur, tapi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya tak kagak? Kutanya samamu. Iya, cahaya. Nah, itu sama. Lalu
Iya, Apa di yang mana? kamu Di 10 di Lukas 10 ayat 18 di situ ada kata bintang timurnya, Bang. di Ada situ berkata cahaya. Iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Astrope, cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Iya, di situ nggak ada kata bintang timurnya, Bang. Saya tanya berupa apa? Anda kan menolak bintang timur tadi, Anda tolak. Helal bin Zakar Anda tolak. Anda katakan saya cocokologi. Oke, kita lepaskan itu. Sekarang cocokologi enggak ketika Yesus mengatakan iblis jatuh ke bumi berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu cocokologi? Apakah yang bertemu dengan Paulus adalah bintang timur? Cahaya. Hei, Ya. cahaya. Karena abang bilang tadi bintang timur kan Bintang Lucifer, timur iblis. itu ketika yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Tuh, itu siapa? Di mana ayatnya bintang timur bertemu dengan Yesus? Bertemu dengan Paulus. Loh. Yang bertemu dengan yang bertemu dengan penulis di Pulau Patmos itu siapa? Kita jangan lari ke situ dulu, Bang. Tadi kan abang bilang berupa cahaya bertemu dengan Paulus. Nah, abang bilang bintang timur adalah iblis. Apakah Yang datang bercahaya kepada itu bintang Paulus timur? itu iblis, sudah titik. Iya, Lu mau apakah yang apa? bertemu dengan Paulus Lu bintang mau timur? apa? Yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Lu mau apa? Kalau sekedar Nggak cahaya terima. nanti Apakah yang bertemu Enggak dengan terima. Paulus adalah bintang timur? Sabar Ya. dulu, enggak terima. Enggak terima kalau yang datang kepada Ya. Paulus itu adalah iblis, enggak terima. Iya. Iya, apakah Apa yang bertemu alasannya dengan Anda nggak Paulus terima? adalah bintang timur? Sabar Kan dulu. abang bilang Apa bintang nggak timur adalah terima? iblis. Kenapa? Eh. Apa hak Anda mau menyatakan itu? karena Enggak. kalau iblis pasti dia mengajarkan yang sesat. Coba saya tanya sama kalian. Ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, di dalam Kisah Para Rasul nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat Yesus naik ke langit. Ketika Yesus naik ke langit lengkap dengan jasadnya, sama seperti datangnya kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Kata siapa? Kata malaikat. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Ada jasad nggak? Macet. Ayo, kamu mau bantah malaikatmu? Malaikatmu berkata loh, Jasad yang mana nih, Bang? Jasad yang mana? jasadnya Yesus, dia akan datang lengkap dengan jasad ke bumi untuk yang kedua kalinya. Kata siapa? Kata malaikat. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ya memang betul Nih, dengan saya tubuh sebagai Kristen. kemuliaannya. Dengan jasadnya dia akan datang. Sekarang yang datang kepada Paulus itu ada jasad nggak? Macet. Kan sudah Nggak dijelaskan di situ ada, berupa jawab nggak cahaya. ada. Enggak ada jasadnya. Berarti itu siapa? Tribolis. Itu siapa? Iya, pakai itu bintang Itu timur. siapa? Pertanyaan saya, itu siapa? Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Iblis dikatakan oleh Paulus jatuh ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan hanya berupa cahaya. Sedangkan Yesus nanti datang lengkap dengan jasad. Jadi yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, Anda mengatakan Yesus. Iblis yang datang kata Yesus mengaku dengan menggunakan nama siapa? Mengaku siapa dia? Di mana ayatnya, Bang? Dari tadi kutunjukkan Lukas 21 nomor 8. Itu penafsiran saja. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Tuh, mulai, Itu siapa? Mulai jadi. Ciri-ciri cuma. Itu siapa? Ada malah Atau malah sama anaknya. ya, ada malaikat. Itu ada iblis yang bisa siapa? menyamar Yang mengaku sebagai malaikat Yesus terang. itu siapa? Ayo. Ini cuma. Itu siapa Bisa- yang mengajarkan bisa ngomong kalian nggak? menyembah manusia? Jangan Itu ngotot siapa? terus.
Ayo. Apa itu Juma? Yang Berapa mengajarkan Juma? kalian makan babi itu Ciri-ciri. siapa? Yang mengajarkan kalian Nggak ibadah urusanmu. minggu itu siapa? Ayo. Nggak urusanmu. Yang mengajarkan kalian masuk ke gereja itu siapa? Yang Nggak. mengajarkan kalian menyembah anak Maria itu siapa? Jawab. Nah, biasanya kalau iblis yang suka Apa ngerti itu, kayak Ma? gini, aslinya Nggak iblis. Itu urusan siapa? Satu orang dulu yang Sederhana bicara, loh. kebanyakan Tuhan nih yang bicara. mengajar. Satu-satu. Tuhan yang mengajar. Ayo. Ya habis Silakan. nyerocos terus. Ya. Itu siapa yang datang mengaku Yesus? Itu siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Menurut hikmat dari Tuhan. Oh, nenekmu kiper. Kan? Hah? Mau ngomong apa kamu kalau saya ngomong gitu? Mengapa Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengatakan Yesus datang dalam bentuk cahaya? Tuhan yang mana? Hah? Tuhan Yesus Sedangkan sendiri. yang datang, Yesus berkata iblis datang dalam bentuk cahaya. Yang datang Tuhan kepada Yesus Paulus dalam sendiri bentuk mengaku. cahaya. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Dan yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Lalu itu siapa? Anda mengatakan Yesus. Sementara malaikat mengatakan Yesus datang kedua kalinya nanti lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Lalu itu siapa? Nggak ada ditulis lengkap dengan jasad. Kisah waktu itu para bukan Rasul kedatangan Yesus yang 1 kedua nomor kali. 11. Karena ketika Yesus bertemu dengan Paulus itu bukan kedatangannya yang kedua kali. Nah, lalu kedatangan yang keberapa? Ayo, ayo, ayo. Ngarang kan? Di situ, Ngarang. di situ adalah Yesus Ya, apa mengutus urusanmu? Paulus sebagai Ajarkanlah rasul. kitabmu. Begitu. Kenapa? Ya karena agama Kristen ini dipakai untuk menyesatkan manusia. Kalau saya tersesat, urusanku masuk neraka. Ya kalau Bukan kau sendiri urusanmu. nggak apa-apa. Masalahnya kitabmu, Ya, nggak urusanmu. masalahnya kitabmu banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Coba kau kembalikan dalam bahasa Itu Yunani aja. perkataanmu. Jangan kau pakai Itu istilah Al-Quran. perkataanmu. Selesai, silakan dengan nerakamu. Tapi kitabmu kau pakai topeng keislaman. Paham? Derita lu mau masuk neraka, terserah, itu derita lu, bukan urusan gue. Tapi selama Bibelmu masih menggunakan istilah Islam untuk menyesatkan orang masuk ke neraka, aku tidak terima. Kembalikan istilah-istilah kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kau pakai istilah Al-Quran supaya ketahuan bahwa agamamu yang agama setan. Sekarang nggak ketahuan. Kenapa? Karena kamu masih menggunakan istilah Al-Quran. Coba kau katakan Yesus adalah anak dewa, kami tepuk tangan dong. Tapi di kitabmu mengatakan Yesus adalah anak Allah. Pura-pura kalian baca anak Allah, ya kan? Kalian menyembunyikan identitas Allah dengan mengucapnya Allah. Kenapa demikian? Karena ajaran setan. Coba kau jujur menggunakan bahasa Yunani. Yesus adalah anak Theos. Theos Indonesianya adalah dewa. Berarti Yesus adalah anak dewa. Emang lu siapa gue pikirin? Emang lu siapa gue urusin? Mending saya nonton Indonesia lawan Arab Saudi 2-0 daripada saya mikirin lu. Apa ini? Tapi karena kamu punya agama menggunakan cara-cara setan dalam mengajarkannya, maka saya tampil di sini untuk menghalau gerakan iblis memurtadkan umat Islam dari Islam. Paham? Paham Ibu? Iya Paman. Ayo, siapa yang ngajarin kalian menyembah kepada anak orang bernama Yesus? Ada Tuhan mengajarkan itu? Ada Nabi mengajarkan itu? Tak ada. Makhluk yang datang kepada Paulus lah yang mengajarkan kamu. Cuma mulutmu terlalu banyak kotoran. Ini dari tadi urusannya mulut terus. Nggak ada hakmu Juma. Kok nggak ada hak saya? Baca dirimu. Ada hak saya, jelas kok. Di dalam Al-Quran Nggak saya ada sudah jelas hakmu. dikatakan. Siapa yang Ada. angkat kamu menjelaskan Bibel saya? Loh, Al-Quran saya membahas Bibelmu kok. Kamu kenapa? Siapa suruh datang duluan? Makanya yang belakangan membahas yang lebih dulu. Nggak diskusi pakai data aja deh, jangan pakai Pakai data congor-congor apa. Pakai Iya, data. dan- betul. Bang Juma, coba jelaskan menurut Bang Juma Matius ayat 28 Aja, Bang. ayat 28 Sebentar, 18 itu Bang maksud Sisko. Bang Juma itu bagaimana coba? Ya, itu kapan munculnya kata-kata itu?
beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa. Itu kan? aja bang, gini aja bang, kita pakai Itu data kan? bang, kita pakai data bang ya. 28:18 kepadaku diberikan kuasa gitu. Siapa ini? Siapa ini yang ingin menyamai yang maha tinggi? Siapa? Siapa? Siapa yang mau menyamai yang maha tinggi ini siapa? Teruskan. Sampai Siapa terus ini? keluar. Siapa ini? Kutanya samamu. Makhluk apa yang ingin menyamai? Dengarkan dulu, hei. Makhluk apa yang ingin menyamai yang maha tinggi? Kutanya samamu. Makhluk apa? Jawab. Di mana di Alkitab? Diam dulu kau, ini dulu Cicisco dulu satu-satu. Kan saya tanya sama kalian, saya ditanya Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa yang makhluk ini? Siapa makhluk ini yang ingin menyamai Sang Yang Maha Kuasa? Itu siapa? Kalau memang Tuhan Siapa? itu salah, Tuhan Yesus. itu salah. Itu katamu, itu nenekmu yang berkata samamu. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh, sederhana. Kalau Anda mengatakan Yesus ingin menyamai yang maha tinggi, betullah bahwa Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu apa? Iblis. Iblis. Yang kau sembah siapa? Di mana Lucifer Iblis. berkata, akulah Itulah yang bintang diterangkan timur. Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Setannya keluar tapi nggak Di mana bisa. di Alkitab Lucifer berkata, akulah bintang timur. Apanya? Iblisnya. Yesaya Lucifer berkata- 14. Iya, di mana ayatnya? Lucifer berkata, akulah bintang timur. Yesaya 14. Kalau kita pakai data Wahyu tadi jelas di Wahyu 22. Wahyu ayat 16. itulah yang Lucifer itu kan jelas. Ada nggak yang bisa buka data? Lucifer? Dinda Ardiansa, buka Ardiansa. data dong. Itu kan penglihatan Yesaya Yohanes. 14 dong. Bintang timur itu apa di situ, Dek? Biar Siap, orang ini siap, bisa diselamatkan. Diam dulu yang lain. Diam dulu yang lain kita baca. Yesaya Diam berapa dulu, Bunda? diam dulu yang 14. lain. Buka data. Diam dulu yang lain. Buka data Nggak dulu. denger, aku nggak denger. Aduh, nggak denger. Woi, Yesaya Kristen. 14. Oke, siap Gurunda. Yesaya. Bentar ya, Yesaya. Akhlak si Juma ini pintar beragama Sabar tapi dulu. dia tidak akhlaknya Yesaya 14. Bagaimana nomor saya berapa, mau Gurunda? berakhlak yang kubahas Bible? Bodoh. Nomor berapa Gurunda? Orang bahlul. cari Juma. Kalau mau berbicara mengenai akhlak itu bahas Al-Quran. Juma. Kalau mau berbicara yang dibahas belum lagi lubang janda, lubang perempuan lah, entah apa lagi. Tidak mengajari kamu akhlak. Tidak mengolong kau kasar. Memang ada akhlak di Kristen. Kau belajar akhlak di Kristen itu dari mana? Kau belajar akhlak di Kristen? Dasar setan. Ayo Dinda nomor 14, Yesaya 14. Nomor Yesaya 14 nomor berapa Gurunda? Iya, Sang Bintang Timur ini itu diterangkan di data nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian dan menyamai yang Iya, maha ini. tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, Terus? di mana di situ Lucifer berkata? Sabar Nggak ada. dulu. Nggak ada Lucifer berkata di situ. Nomor 12-nya Dinda, nomor 12-nya. Nomor Langsung 12, masuk ke Dinda. KJP-nya nanti, iya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh. Ada wahnya juga. Dari langit, hai bintang timur. Ini putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itu Di siapa mana di itu? situ? Di mana di situ Lucifer berkata, akulah bintang timur. Lah ini dalilnya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur. Iya, mana nggak ada di situ, nggak ada. Itu hai bintang timur. Coba Lucifer KJP, berkata versi di situ. KJP-nya. Kalau di Wahyu 22:16 jelas Yesus berkata. Itu Yesus, itu "Akulah-" makhluk. Makhluk itu mengaku Yesus. Iblisnya mengaku Yesus. Dah, selesai. Kim Jam Persiannya nih. Versi ini ya Bunda, Gurunda Iya, ya, betul. KJV ya. Siap. Nah, ini. How art thou fallen from heaven? Oh, Lucifer. Itu apa? Oh, mau cari kan? Nah tuh, pelototin tuh baik-baik tuh. Mana Siapa itu? ayatnya? Lucifer berkata, Siapa akulah ini? bintang timur. Iya. Siapa ini? Lucifer ini siapa? Aku tanya dulu samamu. Iya, mana pengakuan Ku tanya Lucifer, dulu akulah samamu, bintang timur. Lucifer itu apa? Nggak ada di situ, nggak ada di situ. Lucifer itu apa? Kuat sekali iblisnya orang ini. Lucifer itu apa? Iya, di mana di situ? Dia berkata, Itu "Akulah Lucifer bintang sudah timur." tertulis. Kau tanya pula mana-mana. Nggak ada di situ. Itu
Susah kau itu. Lucifer itu setahu saya bahasa Bugis, Bung. Oke, jangan kau cari dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Helal bin Zakar, bahasa Bugisnya Lucifer. Kalau bahasa Makassarnya nenekmu kiper. Susah kali kau ditanya. Pararang, salah juga Bang Juma. Pararang kalau bahasa Bugisnya. Iya, itulah dia. Tiba-tiba saja ada Lucifer mengaku di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Lucifer. Itu gimana sih orang ini? Terlalu kuat. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah sekutu-sekutunya. Siapa ya? Orang-orang kafir ini lah. Udah kebongkar, udah ditanya. Tapi yang mempertahankan itu saudara-saudaranya. Di mana ayatnya Lucifer berkata, akulah bintang timur? Ini menurut saudara nih, menurut saudara, apakah ini masih kurang datanya di dalam Yesaya 14 kitabnya Yahudi? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, hai Lucifer, hai iblis. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, si iblis ini berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku dan mengatasi bintang-bintang. Secara eksplisit udah kau turun, kamu turun, kamu ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau sehat. Susah dialog sama anggota Lucifer. Namanya setan, kita ajak diskusi. Ini divalidasi sebenarnya oleh kitab mereka sendiri loh itu. Iya, betul. Bintang timur ini siapa? Ini kan di Alkitab Sabda ini. Iblis. Masa masih mau dibantah terus? Oh, bintang nama timur. Latinnya adalah Lucifer. Lucifer. Di sini juga Silakan dijelaskan. Cisco ditanggapi tuh, Cisco tahu kau yang bertanya. Iblis. Iya, apapun alasannya, saya tetap berpendiri pada ayat Matius ayat 28-18 itu. Ya justru itulah iblisnya ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan kepadaku diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu siapa? Yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Di dalam Yesaya 14 ini itu siapa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik ke tempat yang paling tinggi di awan-awan untuk mengatasi awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini siapa? Ini siapa? Iblis. Di dalam Matius 28 nomor 18 ada juga makhluk yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di bumi maupun di surga. Itu siapa? Iblis. Berarti menurut Bang katamu Juma, Yesus. Nanti kalau bukan, menurut Bang Juma nanti pada hari penghakiman itu yang datang itu iblis berarti. Oh bukan, itu Yesus yang asli yang datang. Makanya kalian diusir. Itu bukan Yesus, iblis. Yesus itu kan dengarkan saya Bung. Dengarkan saya Bung. Yesus itu sudah berpesan. Aduh, susah kan otakmu nggak berfungsi. Iblisnya datang mengaku Yesus. Kalian menyembah makhluk bernama Yesus. Kalian sujud, kalian bermujizat, kalian bernubuat dengan menyembah nama makhluk yang mengaku Yesus itu. Ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesusnya mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah selama ini siapa? Yesus bang. Loh, Yesus yang mana? Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Yang Anda sembah itu Yesus palsu. Makanya kalian tidak dikenali. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menyembah yang palsu. Siapa itu? Makhluk halus yang datang, yang Yesus katakan sebagai penyesat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Berarti ada iblis yang datang mengaku Yesus. Iblisnya ketika datang mengaku Yesus melalui Paulus mengajarkan ajaran iblis. Apa yang terjadi? Lahirlah agama Kristen.
Coba kau tunjukkan dalilnya di mana firman Tuhan di agama Yahudi mempersembahkan darah manusia untuk penebus dosa. Ada? Ada? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa dengan darah manusia? Siapa? Makhluk yang tadi yang datang kepada Paulus, merasuki Paulus. Di mana buktinya Paulus itu dirasuki oleh iblis? Baca Matius 12. Nomor berapa, Bang Sumak? Nomor 38 sampai nomor 40. Baca. Kok bisa Paulus di situ? Iya, karena dia orang Farisi, dan memang dikatakan bahwasanya orang Farisi ini adalah angkatan jahat. Matius 12 sangat jelas menerangkan itu, Bung. Saya tidak ngadi-ngadi, saya tidak ngarang bebas, saya berbicara berdasarkan data. Di kitab Anda itu jelas dikatakan demikian adanya. Jadi kalau Anda hari ini menemukan diri Anda tidak beribadah sama seperti orang Yahudi, bahkan ibadah Anda tidak bersama dengan ibadahnya Yesus, itu karena Anda mengikuti iblis. Matius 12 43 sampai 45 Anda baca. Itu siapa? Coba Dinda Ardiansa, boleh nggak Dinda Ardiansa baca? Baca aja. Karena Matius Dinda berapa? Ardiansa ini EQ-nya tinggi. Matius 12 43 sampai 45. 12, tunggu kurang. Aduh, Matius 12 43 sampai 45 Gurunda. Ya. Oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus. Bunyi apa ini? Gurunda, izin. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Itu Yesus berbicara tentang orang hidup zaman kapan? Ini suara apa ya? Suara apa ini, Gurunda? Bang Zuma. Udah aman. Yesus di situ berbicara terkait dengan angkatan manusia yang hidup di kapan, tahun berapa? Kok bisa? Yang telepon mungkin Anda. Saya nggak ada. Longgar kali singkatnya. Aman. Lanjut. Gangguan Lucifer datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo Dinda Ardiansa. Ini menurut Yesus angkatan jahat ini itu kapan terjadinya? Yang pas waktu Yunus itu, tanda Yunus itu, Gurunda. Iya, betul. Berarti angkatan jahat ini yang kerasukan roh setan ini itu seangkatan Yesus atau seangkatan Nabi Muhammad? Yesus. Nah, tuh pintar.